Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke, saya Farizy Fattah dari Informatika dari Institut Teknologi Kalimantan akan presentasi untuk eh, ap- aplikasi sederhana yaitu PubSub Aggregator. Jadi ini arsitektur sederhananya itu begini. Bayangkan sistem ini seperti tempat penampungan data log dari berbagai sumber. Ada dua pihak utama yang berinteraksi yaitu publisher untuk pengirim datanya ini publisher sama operator untuk yang memantau sistem. Nah, semua proses itu masuk ke dalam satu layanan utama, yaitu agregator service. Mereka pertama akan masuk ke HTTP point dulu untuk divalidasi dan dicek apakah datanya sudah benar. Kemudian masuk ke QE di sini untuk antrian. Seperti data masuk ke antrian yang sifatnya asinkron supaya sistem ini tetap cepat lalu event yang dikirimnya itu bisa lebih dari satu atau dua. Baru terakhir diduplikasi yaitu setelah event diproses, sistem akan periksa apakah data itu sudah pernah ada atau belum. Ini dipakai untuk mencegah adanya data itu kemungkinan terciptanya dua data yang sama. Itu yang nggak boleh. Gitu. Baik latar belakangnya dalam sistem berskala besar ini, misalnya aplikasi dengan banyak layanan mikro, seringkali tiap komponen perlu mengirim dan menerima informasi dari layanan log lain. Gitu. Masalahnya jika semua komponen saling terhubung langsung, sistem akan menjadi rumit dan sulit dikelola. Makanya satu layanan itu bisa gagal karena mempengaruhi layanan yang lain. Maka selain itu sistem seperti ini biasanya tidak memiliki mekanisme yang bagus untuk duplikasinya jadi ya. Nah, sistem duplikasi itu bisa dibilang jelek. Nah, aplikasi saya itu mencoba mengatasi masalah ini dengan pendekatan publish subscribe di mana publisher hanya mengirim event ke satu titik yaitu agregatornya dan subscriber cukup berlangganan berdasarkan topik tertentu. Intinya begitu. Nah, jadi pertama yang harus dilakukannya itu harus compose up dulu. Pastikan ini jangan lupa dibuka. Jangan pernah lupa dibuka compose up. Ntar kita dokter compose up mesti. Aish. Dokter compose up. Nah, alhamdulillah. Dia akan membuat image container baru berdasarkan PubSub aggregator yang kita buat. Sorry. Nah, dari sini saya buka di sini jadi akan membuat file Docker baru berdasarkan Docker Compose ML ini yang kita buat. Nah, jadi masih tunggu beberapa saat. Syah, di export image. Tunggu sebentar lagi. Oke, sudah. Setelah itu kita cek. Ntar, saya mau lihat tahapnya. Kita buka servernya di UVCon SRC main. Harus dibuka dulu. Bersih ini screenshot aja. Nah, baru terakhir UVCon-nya dibuka. Loading sebentar, baru terbuka. Ini bisa kita cek. Terbuka. Itu bisa berarti. Baru kita bisa lihat di ini. Saya mau kasih lihat dulu. HTTPS 8080 docs. Ini sebenarnya untuk UI sederhana untuk melihat post event sama get-nya itu taruh di sini untuk testing. Cuma saya memang belum bikin parameter tertentu untuk buat eh, apa untuk melakukan tes. Jadi tapi intinya ini tercipta karena dari program MainPy yang di sini. Dia mengikuti ini. Kemudian daripada itu kita lanjut ke PyTest-nya. Bismillah. Jadi yang dites di sini itu apakah benar publish dan deduplikasinya itu mana ya? Nah, di sini. Dia itu ngetes apakah publish
apakah data yang dimasukkan ke dalam sana itu ada duplikasi atau tidak, sama eh, dia juga tes apakah ada eventnya itu masuk atau enggak, sama konsistensi endpointnya. Itu semua saya lakukan di tes app di sini gitu. On topic dan sebagainya di sini juga. Sebagai server aktif, saya sebenarnya bisa juga kirim event untuk mengenakan endpoint publish-nya. Habis itu juga bisa menyimpan dan mendistribusikan event ini pada semua subscriber yang ada. Jadi fitur unggulannya sebenarnya publish service tadi, baru deduplikasi dan skema penamaan. Namanya saya perbaiki juga. Dan terakhir, saya di sini juga menggunakan Docker Compose. Sekali lagi saya ingatkan, kalau dengan Docker Compose jangan lupa untuk buka. Ini paling resiko untuk orang sering lupa untuk turn on pertama kali main, pertama kali dia buka, mereka sering lupa. Padahal ini kalau nggak dibuka agregatornya, dia bisa menyebabkan error. Jadi ingat. Oke, mana tadi? Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan di sini yaitu aplikasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan komunikasi antar layanan dengan cara yang efisien dan terdistribusi. Karena pendekatannya asinkron dan deploymentnya juga pakai Docker dengan enak, jadi bisa fondasi untuk aplikasi yang berskala besar. Kedepan saya akan coba lagi untuk belajar bagaimana agar menggunakan Redis atau database lain untuk penyimpanan event yang lebih kuat. Habis itu untuk menambah dashboard tadi bisa lebih diperbaiki lagi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.